Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Pasti jamaah udah gak sabar ya, pengen dijawab pertanyaannya. Iya deh iya, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, kenapa ya perasaan aku kalau belajar ilmu agama itu susah banget diserapnya daripada ilmu mistis? Astagfirullahaladzim. Lebih gampang diserapnya. Emang ada tipsnya ya Ustadz, biar aku bisa gampang dengan mudah mempelajari ilmu agama yang banyak banget istilah-istilah Arabnya. Kadang aku suka susah ngomongnya Ustadz. Gimana nih Ustadz Maulana? Solusinya satu dulu. Apa? Sebelum saya bahas. Menikmati. 1, 2, 3. Menikmati. Nikmati. Banyak orang takut kalau datang guru ini karena pelajarannya susah, nggak mau ikut pelajaran fisika karena susah, ngamalin rumus-rumus dan sebagainya, nggak mau. Salah, harusnya yang susah itu yang didalami. Kayak gampang itu udah. Tapi ada tipsnya sebenarnya gini. Agar mudah menuntut ilmu, yang pertama carilah yang ringan-ringan dulu. Kemudian baru jadian ringan dulu, baru yang selanjutnya yang ringan, kemudian yang mudah. Makanya kalau orang biasa belajar Al-Quran, kita ambil juz amma dulu, juz 30. Kenapa bukan juz 1? Kenapa bukan surah Al-Baqarah dulu? Tapi justru diambilnya surah-surah pendek. Al-Quran juga begitu, turunnya secara berangsur-angsur, pelan-pelan, tidak usah terlalu buru-buru. Kemudian di surah-surah yang turunnya yang pendek-pendek dulu kan. Jadi di periode Mekah itu adalah periode di mana kita harus diajarkan untuk lebih mudah. Nah, ini lagi. Apalagi cari teman. Jadi kita kadang-kala menuntut ilmu karena ada temannya dan sebagainya, jadi enak pertemanan itu karena teman itu mengingatkan, menyadarkan. Lalu ada cari guru dan lingkungan. Pasti kita punya guru favorit. Pasti ada. Kemudian lingkungan yang mewarnai kita karena dukungan lingkungan itu penting juga. Kembali lagi di 4 ini. Baca dengan tulisannya, baca maknai, amalkan dan cintai. Dan mungkin kenapa dia lebih gampang belajar ilmu mistis, karena memang kan kalau yang banyak berkahnya tuh emang bikin ngantuk, bikin apa, tapi kan berkah pahalanya banyak. Kalau yang mistis-mistis kayak gitu kan auzubillah min dalik. Makanya waktu saya mau jadi guru harus menyenangkan. Ya kadang-kadang kita ngajarin lewat lagu-lagu. Salat perlu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar, maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai, terbitnya fajar hingga terbit matahari. Luar biasa kalau begitu. Langsung kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, aku sama mertua kita tuh beda aliran. Waktu itu aku ngajak mertua aku datang ke kajian bersama-sama. Pas sampai rumah kita berdebat apa yang isi dari kajian tadi. Tapi aku nggak mau ngalah lah Ustadz, soalnya mertua aku langsung bilang haram lah, inilah itulah katanya. Tapi aku nggak mau ngalah karena mertuaku langsung bilang haram inilah itulah. Sampai akhirnya aku sama mertuaku jadi kurang kompak lagi dan buat teguran, bahkan sungkan nih, nauzubillah min dalik. Gimana nih Ustadz Syam nih, karena beda aliran katanya tuh. Gimana sih Jadi maksudnya? dalam Islam semua akan tertuju pada Al-Quran dan juga Sunnah. Betul. Semua akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada masalah-masalah khilafiyah yang diperdebatkan oleh para ulama, tapi para ulama tidak pertengkarkan. Ingat, diperdebatkan bukan menjadi sebuah pertengkaran. Jadi sangat keliru ketika beda pendapat justru malah menjadi pertengkaran internal dalam keluarga. Karena para ulama saja yang jelas-jelas berbeda pendapat tidak pernah berantem, tidak pernah bertengkar. Gak pernah kita dengar cerita Imam Syafi'i berantem dengan Imam Malik gara-gara kunut. Tidak pernah. Tidak pernah kita dengarkan Imam Syafi'i berantem dengan ulama lain gara-gara maulid. Tidak pernah. Ya, tidak pernah kita dengarkan gara-gara beda sayyidina dengan tidak pakai sayyidina. Semuanya mereka menyatu walaupun perbedaan pendapat dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran, walaupun perbedaan pendapat dalam hal mensyarah sebuah hadis. Jadi mereka berbeda pendapatnya, namun jalinan silaturrahimnya, jalinan ikatan antar sesama muslimnya masih sangat kuat. Maka yang dikedepankan adalah apa yang namanya fikih prioritas. Jadi hukumnya kita sudah tahu. Oh, guru saya mengatakan bahwa saya tidak kunut subuh. Oke,
kalau sudah mendapatkan pendapat yang itu dan meyakini pendapat yang itu, ada yang mengatakan pendapat demikian, ikuti, silahkan diikuti. Namun jangan menyalahkan mertua mungkin yang kunut gitu. Kalau misalnya di rumah mau akikah atau lahir anaknya, azanin anaknya, ada pendapat daripada kalangan ulama Syafi'i dengan mengazani begini. Kata mertuanya, nggak usah diazani. Kalau begitu jangan diazani pas ada mertua. Pokoknya kita cari cara biar bagaimana pendapat kita juga kita ikuti, namun tanpa menyakiti perasaan orang tua kita. Artinya kalau misalkan kita masih bersinggungan, itu menandakan bahwa memang ilmu kita masih minim. Betul. Dan akhlak kita masih ada yang perlu diperbaikin. Intinya gitu ya, jangan Ustaz, pernah mendebat orang tua, bahkan di hadapan sandal orang tuamu masih jauh lebih mulia daripada ilmu. Allahu Akbar. Jadi senyum aja. Tapi kata-kata ulama ya yang paling aku suka adalah, kan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan sabar itu rasanya adalah panas dan membara. Walaupun panas dan membara, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau sabar, walaupun panas, tapi tetap ingat Allah sama kita. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau gitu Ustadz Syam, silahkan dong muhasabahnya Ustazah Lulung dan juga dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam, silahkan. Baik pemirsa, Islam itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi mengingatkan kita bahwasanya fadlul alim alal abid kafadul qamari ala sairil kawakib. Betapa mulianya orang berilmu, betapa mulia orang mau menuntut ilmu. Tidak dilihat dari umur, entah dia masih kecil atau dewasa. Maka orang-orang berilmu maka memiliki keutamaan daripada orang ahli ibadah. Orang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah bagaikan rembulan yang dibandingkan dengan gugusan bintang-bintang. Walaupun bulan itu hanya satu bentuknya, tapi dapat menerangi bumi ini. Sedangkan bintang banyak jumlahnya, banyak mungkin ibadahnya, tapi tidak bisa menerangi dalam kehidupan ini. Artinya, marilah sama-sama kita semangat untuk menuntut ilmu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Dengan niat lillahi ta'ala, dengan niat yang namanya lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, insya Allah Allah akan tuntun kita ke surganya nanti. Man salaka torikon, yaltamisu fi ilman, salallahu lahu bi torikon ilal jannah. Ketika kita berjalan menuntut ilmu, semakin kita jauh perjalanan, semakin banyak pahala kita. Apalagi seorang wanita yang mungkin sudah berusia tua, udah ada berangkat menuntut ilmu, Allah akan hitung langkah-langkahnya. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, tidak satu ayat, tidak satu surat, tapi satu huruf, mendapatkan 10 kebaikan. Tetaplah semangat kita sebagai hamba Allah dalam menuntut ilmu, karena hidup ini indah ketika ada ilmu, terutama juga dengan adanya adab. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan ke surga dan Allah berikan kita hidayah yang memang sangat dirindukan oleh kita sebagai hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjatan 'alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami ya Allah, umur dalam ketaatan padamu ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, panjangkan umur kami dalam kemudahan menuntut ilmu, belajar tentangmu ya Allah, dan kumpulkan kami bersama ulama, bersama para sahabat, bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kami dan juga kepada seluruh jamaah Islam itu indah. Insya Allah pelajaran hari ini adalah bukan tentang berapa panjang umur kita, tapi seberapa berkah usia yang kita gunakan dalam hidup ini untuk bekal hidup kita nanti di akhirat insya Allah. Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim Islam itu indah yang bertugas mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah besok kita ketemu lagi masih tetap di jam yang sama. Dan sekarang saatnya kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.